Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aras Alfirinanda. Sebelumnya kita udah membahas materi sebelum pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang layout dan flexbox. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, ke materi berikutnya, yaitu pertemuan kelima ini kita lanjutkan ke CSS, grid, dan responsive design. Saya sudah bahas itu di pertemuan keempat kemarin. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima ini. Kita membahas desain web yang modern dan fleksibel. Ada namanya pendahuluan. Setelah mengenal flexbox, kita udah bahas yaitu mengenal flexbox di materi sebelumnya, yaitu materi keempat, pertemuan keempat kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Kita kini akan mempelajari CSS Grid, sistem layout dan dua dimensi yang sangat kuat untuk membuat tata letak kompleks secara efisien. Selain itu, kita juga akan memahami prinsip responsive design agar tampilan website-nya menyesuaikan berbagai layar. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami konsep dasar CSS Grid, dapat membuat layout dengan grid, kolom, dan row, dan properti penting pada CSS Grid, membuat desain web responsif dan media query. Sebenarnya sama saja dengan sebelumnya juga, sama saja sih. Grid memungkinkan kita menyusunkan item dalam tunggu sebentar, sampai mana tadi? Memungkinkan konsep dasar CSS Grid. Grid memungkinkan kita menyusun elemen dalam baris dan kolom dengan kontrol penuh terhadap ukuran dan jarak elemen induk, disebut grid container. Ada elemen di dalamnya disebut grid item. Grid item di dalam kolom ini, dalam tabel ini kita bisa lihat ada bagian text style, grid container, display grid, grid template, kolom auto, gap, grid item, background, padding, text border, ada bagian text style, ada bagian div class, grid container, div. Inilah dia yang kita bisa lihat nih. Tanya ini satu, tanya ini dua, dan ini dua, ini dan tiga. Ini 1, 2, 3. Kita lihat ini div class, grid container, item 1, item 2. Ya, ini contohnya. Ya, mohon maaf kalau ada nge-lag. Kita lanjutkan ke bagian properti penting CSS Grid. Propertinya 1, display grid, mengaktifkan grid layout. Udah pernah kita bahas di pertemuan ke-4. Ada namanya grid template column, menentukan jumlah dan lebar kolom. Ada namanya grid template row, menentukan jumlah dan tinggi baris. Ada gap, jarak antara grid item, grid kolom, dan grid row untuk mengatur grid posisi item. Terus kita bahas sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Ini dalam tabel ada grid container, display grid, grid template column. Ada
FR, 2 FR, 1 FR, gap, 20 pixel, garis, grid, item, print, cell, grid count, pen 2. Ada namanya responsive design dengan media query. Responsive artinya tampilan web menyesuaikan ukuran digunakan untuk mengubah layout berbagai perangkat. Ada media, max width, ada grid container, grid template column, if ada media max width 500 pixel, ada grid container, grid template column, FR. Buat contoh praktikum kali ini, kita kalian buat di rumah, kalian buka Visual Code kalian semua, buat file bernama grid.html dan salin contoh berikut. .html, salin ini ya, kalian bisa salin. Tunggu. Kalian bisa juga print screenshot, mau print screenshot ataupun kalian salin juga sah. Oke, Bapak coba ya. Kalau bisa saya coba juga nih. Oke. Masih ada waktu, kita coba ya. Masih ada waktu, kita coba di bagian sini saja. Mana? Coba ya. Kita buka. Kalian bisa coba di rumah. Cara menambahkan bisa kalian lihat video sebelumnya. Klik kanan aja kalau mau open browser aja langsung juga bisa. Kita bisa open browser. Oh, nggak open browser langsung ya. Tunggu ya. Karena masih agak nge-lag. Mohon bersabar ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau kalian coba di rumah, ada foto 1, foto 2, foto 3, nanti kalian bisa tambahkan gambar di sini. Misalnya foto kalian bebas. Oke, kembali lagi ke pertemuan kelima tadi. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kelima ini, kita lanjutkan dulu. Oke, kita sudah menguasai konsep grid dan responsive design. Selanjutnya di pertemuan ke-6 nanti kita akan memulai membangun proyek mini
sebuah website kita buat nanti menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan layout modern. Itu, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita buat sebuah proyek nanti. Kalian persiapin visual code kalian dan aplikasi kalian semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang ini proyek mini website menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan layout modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.